Assalamualaikum, selamat pagi, rekan-rekan mahasiswa. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas teknik non-tes dan cara mengembangkan instrumen yang sesuai kaidah. Kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan yang lebih spesifik terkait dengan taraf kesukaran, daya beda, dan daya kecoh dalam penilaian. Taraf kesukaran merupakan aspek penting dalam pengembangan instrumen tes, karena memastikan bahwa soal-soal yang kita buat memiliki tingkat kesulitan yang sesuai dengan kemampuan peserta didik. Sedangkan daya beda adalah salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan tes, karena daya beda akan menunjukkan sejauh mana sebuah soal mampu membedakan antara siswa yang memiliki pemahaman baik dengan siswa yang kurang paham. Sementara daya kecoh adalah komponen penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan soal pilihan ganda untuk memastikan bahwa setiap opsi jawaban, terutama pengecoh, berfungsi sebagaimana mestinya. Mari kita mulai dengan memahami apa itu taraf kesukaran, daya beda dan daya kecoh, dan bagaimana menghitung serta menginterpretasikannya. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Terlebih dahulu kita bahas terkait dengan taraf kesukaran. Menurut Saifuddin Azwar, tingkat kesukaran suatu soal adalah rasio antara jumlah peserta tes yang menjawab soal tersebut dengan benar dan jumlah total peserta tes. Ini berarti, semakin banyak peserta yang berhasil menjawab soal dengan benar, semakin tinggi indeks tingkat kesukaran yang menunjukkan bahwa soal tersebut terlalu mudah. Sebaliknya, jika semakin sedikit peserta yang menjawab benar, maka soal tersebut dianggap terlalu sulit. Untuk menentukan taraf kesukaran, indeks kesukaran, suatu butir soal dapat digunakan formula sebagai berikut: taraf kesukaran sama dengan jumlah peserta yang menjawab soal dengan benar dibagi jumlah peserta tes keseluruhan. Nilai P berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati 1 semakin mudah soal tersebut, semakin mendekati 0 semakin sulit soal tersebut. Jika taraf kesukaran diperoleh lebih besar dari 0,70 berarti terlalu mudah, 0,30 sampai dengan 0,70 soal sedang, dan jika di bawah 0,30 berarti soal terlalu sulit. Daya pembeda adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang pandai, berkemampuan tinggi, dengan siswa yang kurang pintar, berkemampuan rendah. Semakin tinggi daya beda suatu soal, semakin baik soal tersebut dalam membedakan siswa yang benar-benar menguasai materi dari siswa yang belum menguasai. Soal yang memiliki daya beda baik akan memberikan jawaban benar lebih sering dari peserta yang berkemampuan tinggi, dan jawaban salah lebih sering dari peserta yang berkemampuan rendah. Daya beda pada dasarnya dihitung atas dasar pembagian siswa ke dalam dua kelompok. Menurut Ari Kunto, soal dengan daya beda yang baik adalah soal yang mampu membuat perbedaan signifikan antara kelompok siswa yang berada di atas dan kelompok siswa yang berada di bawah berdasarkan hasil tes. Soal yang tidak memiliki daya beda atau yang memiliki daya beda negatif perlu diperbaiki atau dihapus, karena soal tersebut tidak efektif dalam penilaian. Terus bagaimana memperoleh daya beda soal? Rumus dari daya beda soal yaitu jumlah siswa dari kelompok atas yang menjawab soal dengan benar dikurangi jumlah siswa dari kelompok bawah yang menjawab soal dengan benar. Selanjutnya dibagi dengan jumlah peserta keseluruhan, di mana secara umum 27% dari total peserta dijadikan kelompok atas, dan 27% lainnya dijadikan kelompok bawah. Tindak lanjut dari hasil perhitungan daya beda. Setelah menghitung dan menginterpretasikan daya beda soal, ada beberapa tindak lanjut yang bisa dilakukan. 1. Mempertahankan soal dengan daya beda baik. Soal dengan daya beda pukul 0,40 bisa dipertahankan dalam tes tanpa perubahan, karena soal ini sudah berfungsi dengan baik dalam membedakan kemampuan siswa. 2. Merevisi soal dengan daya beda cukup atau kurang baik. Soal dengan daya beda di antara pukul 0,20 hingga pukul 0,40 sebaiknya direvisi agar daya bedanya meningkat. Revisi bisa dilakukan dengan menambah elemen yang lebih menantang, mengubah cara penyajian soal, atau memberikan lebih banyak konteks dalam soal. 3. Menghapus soal dengan daya beda sangat rendah. Soal dengan daya beda pukul 0,20 sebaiknya tidak digunakan dalam tes, karena soal ini tidak memberikan informasi yang bermanfaat dalam membedakan kemampuan siswa. Sebaiknya soal tersebut dihapus atau diganti dengan soal yang lebih baik. 4. Uji coba ulang soal yang telah direvisi. Setelah soal direvisi, langkah selanjutnya adalah melakukan uji coba ulang. Uji coba ini penting untuk memastikan bahwa soal yang telah direvisi memiliki daya beda yang lebih baik dan dapat digunakan secara efektif dalam tes. Rekan-rekan mahasiswa, selanjutnya mari kita belajar terkait dengan daya kecoh.
Daya kecoh atau distraktor effectiveness adalah kemampuan pengecoh dalam soal pilihan ganda untuk menarik siswa yang tidak memahami konsep yang sedang diuji. Pengecoh merupakan pilihan jawaban yang salah, yang berfungsi untuk menguji sejauh mana siswa yang kurang paham dapat tertarik pada opsi tersebut. Pengecoh yang baik adalah pengecoh yang mampu menjebak siswa yang kurang memahami materi, sementara siswa yang memahami materi dapat dengan mudah menghindarinya. Menurut Nitko dan Brohart, daya kecoh yang efektif akan membuat soal menjadi lebih menantang, namun tetap adil. Pengecoh yang tidak dipilih oleh siswa manapun adalah pengecoh yang tidak efektif dan harus direvisi atau diganti. Menurut Sudijono mengungkapkan bahwa daya kecoh telah dapat menjalankan fungsinya dengan baik apabila daya kecoh, distraktor, tersebut telah dipilih sekurang-kurangnya 5% dari seluruh peserta tes. Berikut beberapa ketentuan daya kecoh, yakni memiliki efektivitas distraktor. Distraktor harus relevan dengan materi yang sedang diujikan. Suatu distraktor dianggap efektif jika dipilih oleh setidaknya 5% dari peserta tes. Distraktor yang tidak dipilih sama sekali atau hanya dipilih oleh kurang dari 5% peserta menunjukkan bahwa pilihan tersebut tidak efektif dan perlu direvisi atau dihapus. Berdasarkan hasil perhitungan daya kecoh, kita dapat melakukan beberapa tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pengecoh dan soal secara keseluruhan. 1. Mempertahankan pengecoh efektif. Pengecoh yang berhasil menarik siswa dari kelompok bawah dan dihindari oleh siswa kelompok atas adalah pengecoh yang efektif. Pengecoh ini dapat dipertahankan dalam soal, karena berfungsi dengan baik untuk membedakan siswa yang menguasai materi dan yang tidak. 2. Mengganti atau memodifikasi pengecoh tidak efektif. Pengecoh yang tidak dipilih oleh siswa dari kelompok manapun harus diperbaiki atau diganti. Pengecoh seperti ini tidak berfungsi, sehingga tidak memberikan kontribusi terhadap daya beda soal. Revisi bisa dilakukan dengan membuat opsi yang lebih meyakinkan atau menyesuaikan dengan konsep yang sering disalahpahami oleh siswa. Contoh tindak lanjut, jika pengecoh D tidak menarik perhatian siswa, maka kita perlu menggantinya dengan opsi lain yang lebih mendekati jawaban benar atau yang berhubungan dengan kesalahan umum yang sering dibuat siswa. 3. Mengubah pengecoh yang menyesatkan. Pengecoh yang lebih banyak dipilih oleh siswa kelompok atas perlu segera diperbaiki. Ini menunjukkan bahwa pengecoh tersebut menyesatkan siswa yang seharusnya memahami materi. Perubahan bisa dilakukan dengan menyederhanakan atau mengklarifikasi opsi tersebut agar tidak mengganggu siswa yang menguasai materi. 4. Uji coba ulang setelah revisi. Setelah pengecoh direvisi atau diganti, lakukan uji coba ulang terhadap soal tersebut. Uji coba ulang bertujuan untuk melihat apakah pengecoh yang sudah diperbaiki kini berfungsi lebih baik. Rekan-rekan mahasiswa, sebelum menutup materi hari ini, taraf kesukaran, daya beda dan daya kecoh adalah elemen penting dalam pembuatan soal yang berkualitas. Mengetahui dan mengelola taraf kesukaran soal adalah bagian penting dari pengembangan instrumen penilaian yang baik. Dengan memperhatikan tingkat kesulitan soal, kita dapat memastikan bahwa tes yang dibuat dapat mengukur kemampuan siswa secara akurat dan adil. Soal yang terlalu mudah tidak akan memberikan informasi yang cukup tentang kemampuan siswa, sementara soal yang terlalu sulit bisa menghambat proses evaluasi. Memperhatikan daya beda soal sangat penting dalam menciptakan tes yang efektif dan adil. Daya beda yang baik membantu kita mengetahui apakah soal mampu membedakan siswa yang sudah menguasai materi dengan yang belum. Dengan menggunakan soal-soal yang memiliki daya beda yang baik, kita dapat memberikan penilaian yang lebih akurat terhadap kemampuan siswa. Dengan pengecoh yang efektif, kita dapat memastikan bahwa soal dapat membedakan dengan baik antara siswa yang benar-benar memahami materi dan siswa yang masih kurang paham. Pengecoh yang baik mampu menarik perhatian siswa yang kurang menguasai materi, sementara siswa yang memahami materi dapat dengan mudah menghindarinya. Mengetahui dan mengelola taraf kesukaran soal adalah bagian penting dari pengembangan instrumen penilaian yang baik. Dengan memperhatikan tingkat kesulitan soal, kita dapat memastikan bahwa tes yang dibuat dapat mengukur kemampuan siswa secara akurat dan adil. Soal yang terlalu mudah tidak akan memberikan informasi yang cukup tentang kemampuan siswa, sementara soal yang terlalu sulit bisa menghambat proses evaluasi. Sebagai pendidik, penting bagi kita untuk terus memperbaiki dan menyempurnakan instrumen penilaian. Jadikan taraf kesukaran sebagai alat untuk menciptakan soal yang menantang namun tetap dapat diakses oleh siswa. Pastikan setiap soal yang kita buat tidak hanya mengandalkan kunci jawaban yang benar, tetapi juga pengecoh yang berkualitas. Teruslah berinovasi dalam menyusun soal-soal penilaian, karena kualitas instrumen penilaian adalah kunci dari proses evaluasi yang adil dan efektif. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan teruslah belajar. Wassalamualaikum.